Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Mahasaraswati dari kelompok 11 mata kuliah Koperasi UMKM dengan dosen pengampu Ibu Nimati Satya Utami SEMM. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Muhammad Miftahul Ulum, Imade Sindu Windra Mulyawan, dan Asalis Wahyu Gumilang. Materi yang kami sampaikan adalah permasalahan UKM dengan pokok pembahasan yang pertama, sifat permasalahan UKM, yang kedua, macam permasalahan yang dihadapi UKM, yang ketiga, bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijakan UKM. Materi yang pertama, sifat permasalahan UKM. Perkembangan UKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani. Beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja ataupun modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, keterbatasan teknologi, dan kesulitan dalam pemasaran. Selain itu, secara alami ada beberapa permasalahan yang bersifat lebih internal, sumbernya di dalam perusahaan, sedangkan lainnya lebih bersifat eksternal, sumbernya di luar perusahaan atau di luar pengaruh perusahaan. Dua masalah eksternal yang banyak pengusaha kecil dan menengah dia anggap paling serius adalah keterbatasan akses ke bank dan distorsi pasar output maupun input yang disebabkan oleh kebijakan atau peraturan pemerintah yang tidak kondusif, yang disengaja maupun tidak disengaja lebih menguntungkan pengusaha besar termasuk investor asing atau PMA. Masalah tersebut semakin terasa bagi pengusaha yang melayani pasar terbuka atau ekspor. Lain halnya dengan pengusaha yang hanya melayani pasar lokal di daerah yang relatif terisolasi. Oleh karena itu, di pasar terbuka mereka berhadapan dengan produk serupa dari pengusaha yang besar, lebih menguntungkan dalam banyak hal, maupun persaingan dari barang-barang impor. Materi yang kedua, macam permasalahan yang dihadapi UKM. Terdapat macam-macam faktor permasalahan UKM, diantaranya yaitu pertama, permasalahan faktor eksternal. Yang kedua, permasalahan faktor eksternal. Yang pertama, permasalahan faktor internal, yaitu terdapat terbatasnya modal dan akses pembiayaan. Biasanya UMKM oleh perseorangan, hal itu menyebabkan terbatasnya modal yang digunakan dalam mengembangkan usaha ini karena hanya mengharapkan modal dari pemilik perusahaan yang terbatas dan sifatnya tertutup. Sedangkan jika ingin melakukan peminjaman modal ke bank sulit didapatkan karena keterbatasan syarat administrasi yang diminta pihak bank tidak terpenuhi. Yang kedua, kualitas SDM. Dalam UMKM, kualitas SDM atau pekerja sangat penting, mengingat bahwa UMKM sulit mengadopsi perkembangan iptek untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, dan hal ini bisa menjadi penyebab lemahnya daya saing produk di pasaran. Yang ketiga, lemahnya link usaha dan penetrasi pasar. UMKM biasanya unit usaha keluarga, karena itu mereka hanya memiliki link atau jaringan usaha yang kecil dan terbatas, penetrasi pasar dan daya saing produk yang rendah dan kurang kompetitif. Yang keempat, mentalitas pengusaha UMKM. Pentingnya semangat entrepreneurship menjadi salah satu faktor penting yang
bisa memajukan suatu UMKM dengan melakukan inovasi ulet dan tekun, maupun berkorban waktu dan tenaga dan bisa mengambil risiko. Yang kelima, kurangnya transparansi. Banyaknya jaringan dan informasi yang disembunyikan dari generasi yang akan melanjutkan UMKM selanjutnya, menyebabkan timbulnya kesulitan bagi penerusnya untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Yang kedua, permasalahan faktor eksternal. Permasalahan faktor eksternal yang pertama, iklim usaha yang bentuk kondusif sepenuhnya. Hal ini bisa dilihat dari persaingan usaha yang tidak sehat yang terjadi antara pengusaha biasa dengan pengusaha yang sudah sukses. Yang kedua, pungutan liar. Hal ini bisa terjadi secara periodik dan bukan hanya sekali, misalnya sekali seminggu atau sekali sebulan. Yang ketiga, implikasi otonomi daerah. Perubahan sistem ini akan berimplikasi pada pebisnis kecil, menengah maupun besar, berupa pungutan yang akan dikenakan kepada mereka. Selain itu, pengusaha daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengusaha dari luar tidak tertarik untuk mengembangkan usaha mereka di daerah itu. Yang keempat, sifat produk yang hanya bertahan sebentar atau jangka pendek. Hasil produksi UMKM Indonesia biasanya memiliki kualitas yang kurang kompetitif di pasaran. Selain itu, produknya juga tidak tahan lama atau mudah rusak. Yang kelima, terbatasnya informasi yang diakses. Minimnya informasi yang diketahui oleh UMKM akan berpengaruh pada kompetisi atau persaingan kualitas produk hasil perusahaan dengan produk yang dihasilkan dari perusahaan lain. Dan hal ini bisa menyebabkan produksi UMKM gagal menembus pasar ekspor dan akibatnya hasil produksi hanya bisa dijual di pasar domestik. Materi yang ketiga, bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijakan UKM. Yaitu ada yang pertama, arah kebijakan UKM. Arah kebijaksanaan pengembangan UKM di Indonesia dinyatakan secara eksplisit di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1999 sampai 2004. Pedoman kebijaksanaan negara ini menggarisbawahi 28 butir mengenai arah kebijaksanaan pembangunan ekonomi nasional untuk periode tahun 1999 sampai 2004. Kerangka kerja kebijaksanaan terdiri dari 3 kebijakan utama menurut Menkom, dan UKM 2000, yaitu yang pertama, sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme pasar dengan suatu persaingan yang adil dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, keadilan, prioritas pada sosial, kualitas hidup, lingkungan, dan pengembangan berkelanjutan. Sistem ini menjamin kesempatan bisnis dan kesempatan kerja yang sama, pelindungan konsumen, dan perlakuan yang adil terhadap masyarakat. Yang kedua, penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk memberdayakan UKM sehingga menjadi efisien, produktif, dan kompetitif. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme yang adil di mana UKM bisa mendapatkan keuntungan secara proporsional dan dapat bersaing secara adil dengan pemain bisnis lainnya. Yang ketiga, kebijaksanaan peningkatan kapasitas UKM yang bertujuan untuk membuat UKM mampu bersaing di pasar bebas dengan pelaku-pelaku bisnis lainnya. Pada dasarnya, kebijaksanaan ini bertujuan untuk menghilangkan segala kendala yang dihadapi UKM seperti keterbatasan modal,
pasar dan input untuk berproduksi. Kekurangan dalam kapabilitas manajemen, kekurangan pekerjaan dengan keahlian teknis, bisnis, teknologi, dan keterbatasan akses ke informasi dan mitra usaha. Materi selanjutnya yaitu bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijakan UKM. Yang nomor 2, struktur pemerintahan. Terdapat 2 tingkat struktur pemerintahan, antara lain yang pertama pada tingkat nasional, yang kedua pada tingkat regional. Yang pertama pada tingkat nasional. Di bawah ini Konstitusi 1945 Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih sekali 5 tahun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang termasuk parlemen dan otoritas tertinggi negara. Presiden dapat menunjuk anggota MPR dan membentuk kabinet dan sejumlah menteri yang terdiri dari beberapa menteri negara (non-departemen) dan menteri-menteri yang mengenai departemen pelaksanaan pemerintah adalah presiden dan kabinetnya, sedangkan kekuasaan legislatif di Indonesia adalah di tangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Struktur pemerintah secara garis besar dapat dibagi ke dalam 3 elemen utama: pembuatan kebijaksanaan dan koordinasi manajemen dan pelaksanaan fungsi oleh Departemen Perwakilan kunci yang bertanggung jawab untuk setiap elemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan kebijaksanaan dan koordinasi. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri yang memiliki kontrol secara keseluruhan dari pemerintah. Yang kedua, manajemen. Menteri Keuangan adalah manajemen kunci dari pemerintah dan bertanggung jawab atas perumusan strategi ekonomi, kebijakan fiskal, dan anggaran nasional, manajemen maupun manajemen BUMN. Yang ketiga, departemen pemerintah umumnya disebut departemen teknis. Secara tradisional adalah motor utama untuk membuat, menjalankan, dan mengefektifkan kebijakan pemerintah dan dibiayai oleh Menteri Keuangan atas persetujuan oleh Parlemen (DPR). Yang keempat, Menteri Negara. Kementerian non-departemen yang dikenal dengan sebutan Menteri Negara tidak mengepalai suatu departemen. Mereka adalah asisten-asisten dari presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, badan-badan pelaksanaan. Seperti di banyak negara-negara lain, badan-badan pelaksanaan dibentuk untuk mematahkan struktur pemerintah yang kaku yang sudah dibangun ke dalam unit-unit yang terdiri bebas dan lebih fleksibel, dan untuk memisahkan pemberian layanan dan implementasi. Yang kedua, pada tingkat regional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bupati atau wali kota ditentukan oleh DPRD kabupaten atau kota dan harus disetujui oleh presiden. Bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada DPR. Setiap macam kebijaksanaan daerah yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota harus disetujui oleh DPR. Oleh karena itu, peranan DPRD adalah untuk mengawasi pelaksanaan dari undang-undang atau peraturan-peraturan daerah yang disetujuinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami ucapkan mohon maaf.